Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nas yang dimuliakan oleh Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan nikmat-Nya lah dan dengan segala limpahan rahmat-Nya lah kita masih dapat menjalankan segala jenis aktivitas, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga serta para sahabatnya. Semoga dengan perantara salawat yang selalu kita haturkan, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu tentu kami ucapkan terima kasih kepada para asatiz dan juga para DKM pengurus Masjid An-Nas yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan praktikum di Masjid An-Nas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang keutamaan mempelajari dan juga membaca Al-Qur'an. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang keutamaan mempelajari dan juga membaca Al-Qur'an, saya terlebih dahulu ingin sedikit membahas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surat, yang mana surat ini insyaallah sudah kita hafal, dan juga surat ini adalah surat yang sering kita dengar dan juga sering kita baca di dalam salat-salat kita, yaitu adalah surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia memasuki agama Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat. Mungkin secara sekilas ketika kita mendengar tentang arti daripada surat ini, mungkin yang secara sekilas yang kita pikirkan adalah surat ini itu bermakna ketika kita diberikan pertolongan dan juga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bertasbih, kemudian kita diperintahkan untuk bertahmid dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah salah satu penafsiran di antara banyak penafsiran yang lain. Salah satu penafsiran yang ingin saya kutip adalah penafsiran yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni penafsiran daripada salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau ini merupakan sepupu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang khas daripada beliau adalah ketika beliau kecil, beliau digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama dan juga ajarkanlah dia
tentang ta'wil, yakni ta'wil Al-Quran. Salah satu penafsiran Ibnu Abbas mengenai surat An-Nasr, yaitu yang dikutip di dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badr." Dahulu Umar bin Khattab memasukkanku bersama-sama dengan para sesepuh perang Badar. Faqala ba'duhum lima tudkhilu hadzal fata ma'ana. Maka sebagian daripada sesepuh Badar itu mengatakan, "Mengapa engkau memasukkan pemuda ini bersama kami? Walana abnaun mithluh." Sedangkan kami memiliki anak-anak kecil yang juga seusia dengannya. Faqala, maka Umar bin Khattab berkata, "Innahu mimman qad alimtum." Sesungguhnya dia termasuk orang yang memiliki kualitas. Maka Ibnu Abbas melanjutkan, qala fada'ahum zata yaumin wa da'ani ma'ahum. Maka pada suatu hari Umar bin Khattab memanggil mereka dan juga memanggilku. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, "Wa ma ru'ituhu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum minni." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Tidaklah aku berpikir mengapa Umar memanggilku kecuali agar aku bisa menunjukkan keilmuanku." Faqala ma taqulu fi. Maka Umar bin Khattab berkata, ketika para sesepuh Badar dan juga Ibnu Abbas sudah berkumpul, Umar bin Khattab berkata, "Ma taqulu nafi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja hatta khatamas surah." Maka Umar bin Khattab mempertanyakan kepada para sesepuh Badar dan juga kepada Ibnu Abbas, apa pendapat kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia memasuki agama Islam secara berbondong-bondong sampai akhir surat. Faqala ba'duhum, maka sebagian daripada sesepuh Badar tersebut berkata, "Umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina." Kemudian sebagian sesepuh Badar tersebut mengatakan pendapat mereka, yaitu kita diperintahkan untuk memuji Allah dan juga beristighfar kepada Allah apabila kita ditolong dan juga apabila kita diberikan kemenangan. Wa qala ba'duhum la nadri aw lam yaqul ba'duhum syai'a. Maka sebagian yang lain itu berkata la nadri, kami tidak tahu. Aw lam taqul, atau sebagian yang lain itu juga tidak mengatakan pendapat apapun. Faqala li, maka Umar bin Khattab berkata kepadaku, kata Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, akadzaka taqul, apakah seperti itu pendapatmu?" Qultu la, maka Ibnu Abbas berkata, tidak. Qala fama taqul, maka Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab, maka apa pendapatmu? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Abbas berkata, ayat tersebut, ayat tentang idza jaa nasrullahi wal fath, adalah tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. A'lamahullahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Muhammad tentang dekatnya ajal beliau dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Yang mana ayat idza jaa nasrullahi wal fath ini adalah ayat tentang Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah. Fadzaka alamatu ajalik, maka pembukaan kota Mekah tersebut adalah tanda daripada dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfirh, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia maha penerima taubat. Qala Umar, maka Umar berkata, ma a'lamu minha illa ma ta'lam, aku tidak mengetahui kecuali apa-apa yang telah engkau ketahui. Maka Umar bin Khattab sependapat dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Di dalam penafsiran ini
bisa kita ambil kesimpulan bahwa di dalam surat An-Nasr Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir, untuk bertasbih, untuk beristighfar dan untuk bertaubat. Di dalam Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 12, yakni dengan judul anjuran untuk meningkatkan amal kebaikan pada akhir usia, yang mana bisa kita ambil juga kesimpulan daripada tafsir ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak amal soleh di akhir usia beliau, untuk memperbanyak amal soleh di usia senja beliau. Kemudian juga salah satu zikir terbaik, salah satu amalan soleh terbaik untuk mengisi waktu senja adalah dengan tilawatul Quran atau dengan tilawah Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia. Kemudian Al-Quran itu diturunkan pada bulan yang mulia. Kemudian Al-Quran itu juga diturunkan di malam yang mulia. Al-Quran juga diturunkan dan dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran itu diwahyukan kepada manusia yang paling mulia, dan Al-Quran tersebut bertujuan untuk memuliakan manusia, sebagaimana di dalam hadis yang sudah sangat-sangat populer, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang mana di dalam hadis ini ada kata khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari dan juga orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu juga berfungsi sebagai petunjuk, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita ketahui bersama, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Huda di sini adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk atau sebagai pedoman, sebagai pembimbing. Dalam menjalani aktivitas biasanya kita itu perlu pedoman atau perlu panduan, termasuk dalam kehidupan dunia ini. Salah satu panduan atau satu-satunya panduan yang Allah turunkan adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai panduan. Maka ketika kita tidak mengambil Al-Quran itu sebagai sebuah panduan, maka bisa jadi kita nanti dalam menjalani kehidupan dunia ini akan salah jalan atau bahkan akan tersesat. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan atas mereka as-sakinah, yakni ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka akan dinaungi oleh rahmat, wa hafathumul malaikah, kemudian para malaikat akan mengelilingi mereka, wa dzakarahumullah fi man 'indah, kemudian Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Di dalam hadis ini terdapat 4 keutamaan bagi orang-orang yang berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah. Maksudnya adalah masjid-masjid Allah. Kemudian ketika mereka berkumpul di dalam masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran dan saling mengajarkan satu sama lain, yang mana mengajarkan di sini bisa bermakna mengajarkan tafsiran Al-Quran atau mengajarkan makna-makna Al-Quran, mengajarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, ataupun mengajarkan makharijul huruf daripada Al-Quran, mengajarkan cara pengucapan huruf yang benar daripada Al-Quran.
Kemudian 4 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah nazalat alaihimus sakinah, yakni yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atas mereka as-sakinah atau ketenangan. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi oleh rahmat, mereka akan diberkahi. Kemudian mereka akan wa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah, kemudian Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Bayangkan jamaah sekalian, ketika nama kita disebut oleh petinggi-petinggi di dunia ini, ketika nama kita disebut oleh ketua RT, oleh ketua RW, oleh lurah, camat, wali kota, presiden, dan lain sebagainya, tentu saja kita akan merasa bangga dengan diri kita. Ketika nama kita disebut oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi, tentu saja kita akan bangga dengan diri kita. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang maha tinggi yang menyebut-nyebut nama kita? Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluk-makhluk yang dimuliakan. Kemudian di antara keutamaan membaca Al-Qur'an, yakni yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan dikumpulkan kelak bersama para malaikat yang mulia dan taat dalam kebaikan. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq, kemudian orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dalam membacanya dan juga dia merasa kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, lahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan untuk orang yang mahir dan juga untuk orang yang kesulitan membaca Al-Qur'an. Ketika kita membahas mengenai orang yang mahir, tentu saja kita merasa seperti sudah sewajarnya orang tersebut mendapatkan ganjaran yang besar karena dia telah mahir di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sebenarnya mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an. Kemudian keutamaan yang kedua, dia juga mendapatkan kesempatan untuk berkumpul kelak bersama para malaikat yang mulia. Kemudian orang yang terbata-bata dan juga orang yang merasa kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan dia dengan 2 pahala. Jadi bukan cuma 1 pahala, tapi dia dijanjikan 2 pahala. Pahala yang pertama itu kata para ulama adalah karena dia telah membaca Al-Qur'an. Pahala yang kedua itu adalah karena kadar usaha yang dia lakukan. Sebagaimana ini sejalan dengan kaidah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan, maka lebih banyak juga keutamaannya. Kemudian di antara keutamaan membaca Al-Qur'an, ada sebuah hadis yang cukup populer, yaitu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an sebagai pemberi syafaat li ashabih, bagi para pembacanya. Kemudian di antara keutamaan yang lain, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah, daripada kitab Allah, falahu hasanah, maka baginya 1 kebaikan, wal hasanatu, dan 1 kebaikan tersebut bi 10 amsalha, akan dikalikan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harf,
tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi dalam kata alif lam mim itu terdapat 3 huruf yang akan 3 huruf itu akan menjadi 3 kebaikan, dan 3 kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat, jadinya 30 kebaikan. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis ini diterangkan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung per huruf, yang mana hadis ini juga menjadi sebuah dalil mengenai sebuah perkataan. Kenapa, buat apa sih membaca Al-Quran kalau kita itu nggak ngerti maknanya? Buat apa sih membaca Al-Quran kalau kita itu bacanya itu masih kurang jelas, kita itu kurang fasih dalam membaca Al-Quran? Maka hadis-hadis ini bisa menjadi sebuah jawaban, yang mana seseorang itu walaupun dia itu tidak mengerti makna daripada Al-Quran, maka ketika dia membaca Al-Quran, insya Allah dia akan ditetapkan pahala sesuai dengan hadis ini. Karena hadis ini secara zahir dan juga secara tekstual itu bermakna orang yang membaca Al-Quran, bukan bermakna orang yang mengamalkan Al-Quran atau sebagainya, tetapi secara umum yakni orang yang membaca Al-Quran. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran itu masih banyak sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Seperti Al-Quran itu sebagai rahmat, Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, dan lain sebagainya. Dan juga ini belum membahas mengenai keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Mungkin bisa dibahas oleh orang-orang yang lebih berilmu daripada saya. Demikian pembahasan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada orang-orang yang selalu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Perlu saya sampaikan juga bahwa meninggalkan daripada membaca Al-Quran itu bisa menjadi bisa jadi memiliki konsekuensi yang cukup besar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, berkatalah ar-rasul, yakni maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Yang mana di dalam penafsiran ayat ini bisa ditafsirkan bahwa Rasul berkata untuk mengadukan apa yang diperbuat oleh kaumnya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran ini dan mengasingkannya, dengan terus-menerus berpaling darinya, mengabaikan untuk mentadabburinya, mengamalkan dan menyampaikannya. Pada ayat ini terkandung satu ancaman besar bagi orang yang mengacuhkan Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Kemudian di surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, yang artinya, dan barang siapa, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari agamaku serta membaca kitabku, berpaling daripada membaca kitabku dan beramal dari isi kandungannya, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, yakni kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta, yakni dengan penglihatan yang dicabut. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah mereka buta dari hujjah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya sesi diskusi. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang ingin mendiskusikan sesuatu. Ya, dari ibu-ibu ada yang ingin didiskusikan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum perkenalkan diri, mohon perkenalkan diri dulu. Oh iya. Nama saya Bramantio. Saya asal dari Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Nah, saya kuliah sama kayak teman-teman yang lain dari Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Kuningan Barat. Enggak asli, cuman lahir dari sana. Asli dari Jawa. Jawa Tengah. Bukan, Seragen sama Cilacap. Ini tadi ini banget nih, kayak bacaan itu lah, semester berapa? 3? Iya, 3. Kayak baca aja gitu nyampaikan ini, ya kan? Dosennya juga bingung nih, wah ini kok lebih lancar dia nih daripada lebih lancar apa? Mahasiswa daripada dosennya gitu. Udah pernah ini diajak seniornya gitu, mungkin demo gitu? Belum. Kalau ini jadi orang-orangnya jadi apa? Hebat nih kalau demo. Gini, di era zaman apa ya, zaman serba digital sekarang itu beda banget dengan di era kami ini yang sudah usia kepala 60 tahun ini, di era kami masih anak-anak. Dulu sebelum ada televisi, TV dulu paling tahun 75 atau 74 tuh satu-satunya televisi itu cuma TVRI doang, tidak punya channel itu nggak ada. Karena televisi swasta itu nggak ada, mungkin nggak ngalami lah pastinya. Karena kelahiran pasti di atas tahun 2000-an ya kan. Iya. Ya. Jadi yang namanya televisi dulu satu-satunya channel itu ya TVRI, nggak ada istilah pindah channel gitu. Nah di samping itu juga yang namanya jet-jet zaman sekarang nggak ada. Jadi di era anak-anak zaman dulu itu yang kita kecil dulu di kampung-kampung itu yang namanya setelah jam maghrib itu rata-rata di kampung itu pada dulu ngaji gitu ke ustaz dulu. Nah kalau di zaman sekarang ini kan nggak ini lagi, nggak cuma TVRI lagi, anak-anak sibuk dengan televisi dengan HP. Nah ini tantangan juga penting bagi adik-adik ini, bagi memperdalam dakwah ini, bagaimana supaya pengaruh dunia yang saat ini terhadap minat, motivasi atau apa dalam anak-anak sekarang untuk mau mempelajari ya, karena hadisnya itu sesungguhnya tentang yang terbaik ya, orang terbaik itu adalah mempelajari dan mengajarkan ya. Iya. Al-Quran. Nah ini bagaimana supaya menanamkan kembali ke generasi era digital, generasi yang Gen Z ya. Nah itu mau kembali ini keutamaan di sisi Allah itu, keutamaan manusia itu orang yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Nah ini tantangan juga ini bagi teman-teman dan di fakultas dakwah. Bagaimana ini bisa jadi pemikiran ini kembali seperti era zaman dulu lah gitu. Anak-anak itu terlintas untuk belajar maghrib itu mau mempelajari membaca Al-Quran, membaca musola di rumah. Nah ini mungkin dari saya dulu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan terlalu cepat. Kami itu orang tua yang udah pensiun semua. Jadi kalau melihat dulu itu ini nggak membekas gitu ya. Mungkin kita mesti belajar cara menyampaikan negara. Mungkin pada saat ini pada ada di Paula belajarlah bagaimana cara menyampaikan yang terbaik. Usaha rahmat. Saat minta waktu lah untuk belajar dengan usaha rahmat. Gimana caranya menyampaikan yang terbaik supaya audiens itu berbekas. Kalau kita meninggalkan acara ini berbekas, oh gini acara materinya begini, itu warna
lagi supaya sedikit lebih detail supaya kita membahas pada saat kita menjalankan acara ini. Kemudian ya cara menyampaikan bagaimana kita lihat situasinya, kita lihat audiens siapa gitu ya. Lihatnya bagaimana bahwa kita bukan saya lihat kita tidak semua orang muda di sini, orang tua yang mesti pelan-pelan jalan supaya gimana cara mengelakkan pembawaan acara itu aja sebenarnya ya. Itu aja langsung. Oke. Baik, terima kasih atas masukannya, karena emang ini juga kali pertama saya, dan insya Allah saya juga akan terus meningkatkan diri dan juga memperbaiki diri ke depannya. Mohon doanya dan juga dukungannya insya Allah. Kemudian pertanyaan mengenai perbedaan generasi tadi, mungkin memang pertama menurut saya pribadi itu tidak bisa disamaratakan semua generasi muda saat ini itu meninggalkan surau-surau atau meninggalkan musola-musola ketika waktu maghrib. Jadi memang ada di beberapa tempat, termasuk di Jakarta juga masih ada orang-orang, anak-anak ketika maghrib itu masih ada yang ke masjid. Jadi nggak semuanya itu meninggalkan secara keseluruhan. Mungkin itu yang pertama. Kemudian juga mengenai masalah bagaimana cara mengembalikan mereka kembali kepada seperti dulu. Menurut saya pribadi sih, pertama jelas karena konteksnya itu adalah anak-anak muda. Maka yang jelas pertama adalah dari lingkungan dan juga dari keluarga mereka, yang mana kembali lagi kepada pendidikan awal keluarga. Ya, ini keluarga yang dari awal memang sudah mendorong mereka untuk terus berpartisipasi di masjid, untuk terus memakmurkan masjid, maka mereka juga ketika datang waktu-waktu untuk kayak tadi waktu maghrib gitu untuk mempelajari Al-Quran, maka karena mereka udah sering ke masjid, mereka akan mempelajari Al-Quran di sana. Jadi pertama kembali lagi kepada keluarga. Kemudian juga selanjutnya kalau seandainya ingin mengembalikan mereka, kan karena adanya teknologi ini, teknologi semakin maju, anak-anak jadi meninggalkan acara-acara ngaji pas maghrib dan lain sebagainya. Mungkin salah satu yang saya pikirkan caranya, kita itu nggak perlu mengembalikan mereka seperti dulu, tetapi kita bisa coba memanfaatkan teknologi tersebut untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada mereka. Contoh, mempelajari Al-Quran itu kan zaman sekarang ya, walaupun afdolnya itu di masjid, tetapi kita nggak menutup kemungkinan untuk mempelajari Al-Quran di tempat-tempat lain. Contoh sederhananya adalah adanya kelas-kelas tahsin yang online. Bahkan ngaji online itu pun sebenarnya bisa cukup efektif untuk generasi muda, asalkan generasi mudanya mau ngaji. Nah, jadi selain daripada mengembalikan mereka ke masjid-masjid, mungkin bisa kita coba untuk justru memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut untuk menanamkanlah rasa cinta Al-Quran kepada mereka. Mungkin itu. Mungkin di antara Ustadz ada yang mau menambahkan? Ya. Terima kasih. Jurusannya sama ya, pada teman Rizky ya? Iya, sama. Sama semua ya. Dari sampaikan itu kan, itu banyak. Kalau kita baca, barusan sebagai pemuda, tujuh ya pertama ya, Al-Qur'an sebagai Buddha, Al-Qur'an, sifat, kita Al-Midah sebagai nah itu bisa dilihat. Kalau sifat penyakit kita baca, mana bisa penyakit, bisa menurunkan tekanan darah, malahan dokter pribadi menyatakan bisa meningkat aktivitas sel-sel kanker. Nah, maksud saya gini, kalian adalah masih generasi muda yang nanti sebagai panutan dan tempat bertanya masyarakat, kan gitu ya, yang dianggap mengerti tentang Islam. Contoh ulama kita terdahulu seperti Imam Syafi'i yang terkenal masih mau belajar kayak Imam Malik ya Pak Rahmat ya, datang kayak Imam Malik ingin belajar, padahal dia udah punya ilmunya udah tinggi gitu. Datang ke Imam Malik
Saya dengar dari Ustaz makanya datang ke Malik tetap kunjungi ya siapa udah sebelumnya baca dulu itu kitab Kamu Atau kita selain udah tamat dia artinya apa? Perbanyak literasi, perbanyak belajar, perbanyak membaca karena di Indonesia ini terkenal, bukan terkenal ya, indeks literasi Indonesia itu di atas 60. Tapi malas baca akhirnya gimana koak itu kalau malas baca tidak perhatikan akhirnya debat tidak perlu itu banyak literasi yang paling gampang sama perbedaan pemikiran mungkin akar literasinya kurang jauh main kurang jauh kalau bahasa kita ya literasi kurang piknik perbanyak literasi berarti Islam itu masa berdebat artinya harus banyak literasi harus banyak membaca apalagi nanti zaman ke depan generasi kedua adalah mohon maaf kita udah mulai ya kita orang tua anak saya atau cucu saya ini gimana dengan agama Islam nah kita berharap kepada generasi berikutnya teman-teman nah bila apalagi dunia dan agama adalah tempat bertanya gitu kalau kita tempat bertanya orang yang akan bertanya itu ya jawab dia ada yang jawab bertanya karena menguji ya ada orang bertanya menguji ada orang bertanya karena ingin tahu nah kalau orang bertanya ingin menguji dalam hal kita dalam konteks apologi perbedaan agama dalam untuk menemukan keyakinannya uji dulu keimanan saya dia bertanya jadi intinya perbanyak literasi tapi yang tadi sudah tapi benar apa tadi disampaikan oleh Pak Zulkifli, Pak Herni tadi saya juga pengen ada ini belajar artikulasi sampai di mana audiensnya ya belajar sekiranya mungkin ada di mata kuliah kalau dakwah pasti ada cara apa ya nggak tahu ya ada ya Ada. belajar kita ada ulama kita yang menyampaikan itu ya audiennya agar mengerti gitu. Contohnya masih ada kan itu Pak Profesor di sini ada Pak Tuti jadi agama itu memang mesti dimengerti gitu. Kecuali ya jadi Pak Jul kalau jadi operator atau menjadi ini nggak apa-apa bagus kan jadi dalam hal di mana kita menyampaikan itu harus paham itu bisa dipelajari itu aja nasihat aja saya bertanya karena kalau lihat harapan umat Islam masa depan umur masih 20-an kan masih 21 kan masih panjang perjalanan tahun ini udah Perlu banyak banyak lah baca buku ulama-ulama terdahulu terkenal dengan pembelajarnya banyak mereka umumnya menulis buku Al-Baqani, Al-Nawawi, Al-Baghdadi, Al-Bajali termasuk kemudian itu dari Muhammadiyah saya kasih materi ya jadi maka adalah mereka yang belajar dan menulis. Tapi kalau menulis pasti dia baca, gitu kan? Sudah. Yang kedua ada itu ahlilah di bidang ahli caranya yang membaca banyak yang kita mempelajari kitab-kitab yang terutama yang kita sama-sama walaupun itu kita minta ya kalau kita tidak masuk sebagai aslinya kita tahu minimal kita tahu ya itu aja sih ya terima kasih Ya, terima kasih nasihatnya. Jazakallah khair. Ada lagi yang lain Bapak-bapak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata telah membuka wawasan kita untuk harus melek teknologi kan gitu. Tetapi jangan terlena maksud saya, jadi jangan mentang-mentang ada itu sehingga dilupakan guru kita. Gitu. Jadi apa? Ditinggal karena sekarang bisa online. Jadi nggak perlu ketemu kiai misalnya gitu ya. Kiainya online saja. Nah padahal dulu sebelum ada online itu yang namanya belajar Al-Quran itu harus talaki ya bahasanya. Jadi kalau nggak talaki itu beda. Kalau kita online cuma dengar bunyinya saja. Kalau misalnya kelihatan video gitu kan, itu video itu kan nggak seperti kita talaki gitu kan. Ya, jadi namanya huruf-huruf itu, keluar huruf itu. Kalau kita nggak talaki, gimana lidahnya harus kemana gitu. Nah itu akan berbeda sekali. Jadi maksud saya mengingatkan saja, jangan satu acuan. Itu betul online jadi memudahkan kita gitu. Dan saya juga mengikuti itu pengajian online gitu ya. Tapi ternyata memang harus ada guru kita yang kita harus hadapi gitu. Harus betul-betul menghadap. Jadi ketika kita sudah dikoreksi, Quran tuh baca ho-nya bukan ho gitu kan. Tapi apa? Ho kan gitu. Jadi gimana caranya? Ya dilihat dulu mulutnya gitu. Itu untuk memastikan. Jadi akhirnya ijazah dari guru kita itu ya itu tidak bisa diijazahkan secara online gitu aja gitu. Kita harus benar-benar tahu. Nah mungkin saya ingin mengingatkan itu jangan sampai bahwa sudah adanya teknologi semuanya menjadi mudah dan tidak perlu lagi ketemu guru gitu ya, untuk berguru secara tatap muka. Ini harus justru menjadikan suatu kekayaan bahwa ada teknologi, tapi guru tetap harus ada yang bisa dijadikan acuan. Karena ada ulama-ulama dulu seperti tadi disampaikan oleh Pak Haji Zulman bahwa Imam Syafi'i juga masih mendatangi Imam Malik karena harus talaki ya sebelumnya. Karena para sahabat dulu pun ya, belajarnya ya talaki, sehingga kebenaran pengucapan secara lafal itu betul benar. Mungkin itu saja untuk melengkapi jangan sampai yang lama dilupakan karena sudah ada yang baru. Itu ada jadi satu melengkapi teknologi yang baru. Teknologi ini adalah sebagai pelengkap sarana yang memudahkan, tetapi tetap yang secara manual itu yang otentik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahnya. Mungkin ada lagi? Memang tantangan bagi seorang pendakwah
itu tantangannya adalah bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada audiens. Itu tantangan. Kalau audiensnya anak-anak, kita cari contoh-contoh yang cocok untuk anak-anak. Contohnya sehingga anak-anak itu paham dunia anak-anak itu apa sih, dunia mereka, dunia bermain, dunia apa namanya main game, dunia tawa-tawa. Contoh, kalau audiensnya misalnya seumuran seperti kalian, remaja, ya kasih contoh disesuaikan dengan kondisi mereka keseharian seperti apa, keseharian di kampus misalnya. Menyampaikan dakwah ke teman-teman kampus, tentu dijadikan contoh dari penerapan sebuah ayat atau hadis berdasarkan lingkungan sekitar kampus itu, supaya mereka iya ya, paham apa yang dimaksud. Kalau biasa bapak-bapak ini yang sudah sepuh, tentu ada contoh-contoh juga yang disesuaikan dengan kondisinya. Bagaimana cara mencari contoh? Nah ini memang tantangan juga, memang sulit. Kalau jam terbangnya lebih tinggi, mana khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu contohnya apa? Orang yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Contohnya seperti apa? Kalau saya biasanya buntu gitu, nyari contoh apa, jadi setiap ayat atau setiap hadis saya selalu carikan contohnya di masyarakat seperti apa penerapannya supaya mereka bisa paham. Maka nyari idenya adalah dengan cari aja di YouTube, cari ustadz atau kiai yang membahas topik yang sama. Misalnya saya di YouTube keutamaan membaca Al-Quran, search itu pasti banyak muncul satu ini. Itu dengerin semua, dengerin, oh ini contohnya ambil, oh saat ini ngasih contoh seperti ini, sehingga orang tuh ada yang mungkin kalau contohnya yang lucu orang jadi ketawa, kalau contohnya menyentuh hati orang bisa menangis. Memang yang tantangannya dalam contoh itu. Kalau cuma sekedar menerjemahkan, menafsirkan sih mungkin gampang, ya, tinggal baca. Tadi kan disampaikan dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian untuk hadisnya mungkin bisa dibaca juga dari apa namanya, kalau Bukhari itu Fathul Bari ya, penjelasannya kan bisa dibaca, itu masih untuk menambah wawasan penjelasan. Jadi yang sulit adalah tantangannya yang mencari contoh supaya dipahami. Caranya itu bisa kita dengarkan ulama lain atau ustadz yang lain menyampaikan topik yang sama, bagaimana sih cara mereka menyampaikan, poin-poinnya adalah urutannya dari mana dulu ke mana, itu yang pertama. Terus bagaimana cara mereka menjelaskan disertai dengan contoh-contoh. Nah itu nanti contohnya begini kalau menjelaskan ayat ini, di Raja Rasulullah misalnya, contohnya begini. Hadis tadi contohnya begini, supaya orang yang mendengarkan itu tertarik untuk mendengarkan, dan juga yang paling penting adalah masyarakat bisa paham dengan apa yang ingin kita sampaikan dan bisa tergugah hatinya untuk ternyata benar ya, belajar Al-Quran itu betul-betul satu hal yang sangat penting. Mungkin sedikit tips itu aja dari saya. Satu, perkaya literasinya tadi yang bisa maksudnya jangan ditakur aja, karena saya biasanya kalau mau ngisi subuh di sini paling enggak satu ayat itu saya baca ada 3 tafsir, mungkin 5 saya punya bukunya. Ini tafsir, oke, tafsir kan coraknya kalau ini tafsir satu ayat diterangkan oleh hadis. Itu modelnya gitu dulu. Dan juga tafsir Al-Misbah, biasanya Profesor Quraish Shihab. Itu bukan ayat, bukan hadis, tapi dia menjelaskan kata demi kata, sehingga
Dia dari sisi kebahasaan. Jadi beda memang coraknya. Jadi kalau ayat dengan dijelaskan dengan hadis pakai implikatif, tapi kalau kata jadi kata dijelaskan itu pakai al-misbah. Tadi idza jaa, kenapa pakai idza? Kenapa nggak pakai in? In berarti jika. Iya. Dan kenapa pakai jaa? Kenapa pakai fi'il madhi? Kan idza jaa ketika nanti, kan nanti belum terjadi. Kenapa nggak pakai fi'il madhi ya? Tahu nggak jawabannya? Ada penjelasannya itu. Nasrullah itu dijelaskan di tafsirnya al-misbah. Tapi tidak ada di Ibnu Katsir kayak gitu. Beda celahnya. Ada juga tafsir Munir, Profesor Rahman Zuhaili. Itu coraknya beda lagi. Itu coraknya corak lebih ke arah fikih. Jadi di situ kalau dibahas ayat itu berhubungan dengan fikih, biasanya dalam itu dia bahasnya. Paling tidak kalau saya biasanya 3 sumber itu dirangkum jadi satu sehingga penjelasannya lebih komprehensif. Mungkin dicomot 1-2 kata dari ayat dari surat tadi, penjelasannya lebih menarik tuh. Kenapa tadi misalnya menggunakan fi'il madhi, padahal kejadiannya belum terjadi, itu menarik dijelaskan. Nah, kalau untuk hadisnya tadi bisa pakai Fathul Bari, kalau Muslim itu bisa pakai Apa ya? nah ini ya syarahnya kalau saya Muslim dari Imam Nawawi itu yang nulis. Kemudian yang terakhir literasinya tadi ditambah, yang terakhir adalah contoh-contohnya, ngambil contoh-contoh ide-idenya diambil dari ceramah ustadz-ustadz lain. Jadi di YouTube yang menjelaskan hadis yang sama, ayat yang sama, tafsir yang sama. Jadi untuk itu memperkaya ide-ide kita dalam memberikan contoh-contoh pada audiens. Mungkin itu aja tambahannya supaya nanti bisa menjelaskannya lebih menarik lagi kepada masyarakat. Karena masyarakat kan beda-beda ya. Jadi kita hadapi itu mahasiswa, bahasanya beda. Yang kita hadapi itu santri, bahasanya beda. Jadi kalau itu masyarakat awam, bahasanya cara menyampaikannya berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Baik. Apakah masih ada Bapak-bapak? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak-bapak atas masukannya, mulai dari tadi tentang artikulasi, tentang penyampaian yang terlalu cepat, kemudian juga tentang literasi, tentang perbedaan pandangan, kemudian juga terutama tentang pemberian contoh dan juga perbanyak sumber-sumber rujukan yang lain. Itu insya Allah akan membangun kami ke depannya. Dan saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Saya tidak menyesal untuk praktikum di sini karena memang mendapatkan banyak sekali manfaat, terutama kritikan-kritikan, masukan-masukan yang para ustadz-ustadz berikan. Mungkin kita tutup pertemuan kita subuh hari ini, pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.